Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu serta teman-teman mahasiswa semuanya. Perkenalkan, nama saya Aliati Iswantari. Saya dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan dan saya akan menyampaikan terkait dengan mata kuliah pencemaran perairan dan bioindikator serta akan menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah tersebut. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Ya. Baik, mata kuliah ini adalah pencemaran perairan dan bioindikator dengan kode MSP 310. Bobot SKS-nya adalah 3. Tim pengajar mata kuliah ini terdiri dari 6 orang, yang terdiri dari Profesor Hefni Effendi sebagai koordinator, kemudian Ibu Maya Riana Krisanti, Bapak Zulham Syah Imran, saya sendiri Aliati Iswantari, Ibu Ina Puspa Ayu, dan Ibu Dwi Yuni Wulandari. Dan kami akan mengajar menjadi 2 tim karena akan ada 2 kelas paralel. Berikut adalah deskripsi mata kuliah ini. Mata kuliah ini akan membahas tentang pencemaran perairan di perairan tawar, payau, dan laut dengan mempelajari sumber, karakteristik, bahan pencemar di dalam perairan, dampak terhadap ekosistem perairan, termasuk penggunaan bioindikator, serta konsep dasar tentang pendugaan tingkat dan beban pencemaran perairan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, setelah mengikuti mata kuliah, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang pencemaran di berbagai tipe perairan, baik tawar, payau, maupun laut, dengan mempelajari sumber dan karakteristik bahan pencemar, proses yang dialami bahan pencemar di dalam perairan, dampak terhadap ekosistem perairan termasuk penggunaan bioindikator, serta mampu mengaplikasikan metode dan menganalisis tingkat dan beban pencemaran perairan. Dari capaian pembelajaran yang tadi diturunkan menjadi 5 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami terminologi, permasalahan, peraturan, dan kebijakan terkait dengan pencemaran perairan. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan sifat, sumber, distribusi, dan dampak dari berbagai jenis pencemar terhadap perairan. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pencegahan dan pengendalian pencemaran, serta menjelaskan prinsip monitoring lingkungan dan biomonitoring. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan bioindikator, serta karakteristik plankton dan bentos sebagai bioindikator. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan metode penentuan pencemaran fisika, kimia, maupun biologi dalam berbagai metode pengujian dan indeks, serta menganalisis tingkat pencemaran dan beban pencemarannya. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, materi sebanyak 16 pertemuan disiapkan, termasuk diantaranya UTS dan UAS. Pertemuan sesi UTS yang pertama adalah definisi, permasalahan, dan peraturan terkait dengan pencemaran perairan. Dilanjutkan dari pertemuan 2 hingga pertemuan 7 akan membahas tentang sifat, sumber, distribusi, dan dampak dari berbagai tipe pencemar, seperti pencemar organik, logam berat, minyak, pestisida dan PCB, panas dan radioaktif, nitrogen dan fosfor, dan pencemaran mikroorganisme. Dan setelah sesi UTS, akan ada pertemuan yang akan membahas tentang bioindikator perairan, plankton dan bentos sebagai bioindikator, monitoring lingkungan dan biomonitoring, pencegahan dan pengendalian pencemaran, uji toksisitas atau bioassay, penentuan tingkat pencemaran perairan berdasarkan parameter fisika, kimia, dan biologi, dan yang terakhir adalah penentuan daya tampung dan beban pencemaran perairan. Sistem pembelajaran yang diterapkan di mata kuliah ini adalah tatap muka dan tatap maya. Untuk perkuliahan dilakukan secara daring atau online melalui platform Zoom Meeting. Dan untuk praktikum, praktek maupun responsi dilakukan secara luring ataupun offline di Laboratorium Biologi Mikro 1 dan Biologi Mikro 2.
Dan kita juga akan menggunakan learning management system berupa Google Classroom untuk mendistribusikan bahan ajar dan untuk penyampaian tugas serta pengumpulan tugas. Untuk metode pembelajaran, baik kuliah maupun praktikum, kita akan menerapkan beberapa metode pembelajaran, termasuk diantaranya studi kasus, diskusi kelompok, simulasi dan presentasi, serta pembelajaran kolaboratif dan kooperatif. Tidak lupa juga dimanfaatkan pembelajaran-pembelajaran lainnya yang dapat membantu untuk memenuhi tercapainya capaian pembelajaran. Salah satunya adalah project-based learning yang akan diterapkan di praktikum berupa percobaan terkait dengan pencemaran perairan. Untuk sistem penilaian, sebagaimana yang dapat dilihat di layar, terdapat beberapa komponen penilaian. Mulai dari ujian tengah semester yang bernilai bobot 30%, kemudian ujian akhir semester 30%, kemudian ujian praktikum 10%, kuis 6%, dan tugas terstruktur, laporan dan presentasi, keterampilan dan juga keaktifan masing-masing sebanyak 8%, sehingga totalnya adalah 100%. Tugas terstruktur akan diberikan di perkuliahan. Terdapat 3 tugas terstruktur, yaitu pembuatan infografis ataupun video kreatif, kemudian yang kedua adalah penyusunan makalah, dan yang ketiga adalah pengolahan data untuk menentukan tingkat pencemaran perairan. Dan indikator penilaiannya adalah kebenaran dan kelengkapan penjelasan, serta ketepatan interpretasi data. Untuk praktikum, terdapat 14 kali tugas yang akan diberikan di 14 kali pertemuan, dan akan ada kuis sebanyak 4 kali yang akan dibagi menjadi 2, yaitu 2 di sesi UTS dan 2 di sesi setelah UTS. Untuk indikator penilaiannya yaitu kebenaran dan kelengkapan penjelasan, ketepatan interpretasi data, juga keterampilan dan keaktifan dari mahasiswa. Dan yang terakhir, terkait dengan penentuan nilai akhir, kami mengacu pada peraturan yang diterapkan oleh IPB dan juga POB Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, yaitu apabila nilai akhir lebih besar dari sama dengan 80, maka akan mendapatkan huruf mutu A. Kemudian dan seterusnya hingga yang paling rendah adalah bila kurang dari 45 maka akan mendapatkan huruf mutu E. Ini adalah akhir dari penyampaian saya terkait dengan penjelasan mata kuliah. Sampai sini apakah dari mahasiswa ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Ibu. Baik, kalau begitu sekarang kita bisa lanjut ke penyampaian materi. Materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah terkait dengan pencemaran mikroorganisme. Dari namanya, mikroorganisme itu berarti mikro, kecil, organisme makhluk hidup. Makhluk hidup yang berukuran kecil. Dan yang akan kita bicarakan di sini adalah organisme yang lebih dominan tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata. Gambar di samping adalah gambar salah satu perairan di daerah Jakarta, perairan mengalir di Jakarta, dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa terdapat sampah-sampah makro yang terlihat. Ada plastik, styrofoam, ya, kayu, dan lain-lain. Dan ini merupakan salah satu sumber pencemar. Nah, yang akan kita bicarakan, seperti yang saya sampaikan tadi, adalah pencemar yang tidak terlihat oleh mata. Apa itu pencemaran mikroorganisme? Suatu perairan dapat dikatakan tercemar oleh mikroorganisme pada saat ditemukan atau adanya mikroorganisme yang berbahaya yang mengkontaminasi perairan dan menyebabkan suatu perairan mengalami penurunan fungsi sehingga tidak cocok lagi untuk diminum, dan itu berarti perairan tersebut tidak sehat. Berikut adalah beberapa jenis mikroorganisme di perairan yang saya yakin teman-teman juga sudah mempelajarinya di mata kuliah di tingkat sebelumnya. Beberapa jenis itu adalah mikroorganisme, mikroalge, protozoa, mikrofungi, bakteri, dan juga virus. Kalau kita bicara terkait dengan sumber, maka sumber pencemar mikroorganisme yang ada di perairan
seringkali mikroorganisme masuk ke dalam perairan melalui buangan sisa metabolisme manusia, hewan ternak maupun binatang liar. Yang berarti di sini mikroorganisme berasal dari buangan makhluk hidup berdarah panas. Makhluk hidup berdarah panas dalam fesesnya seringkali membawa atau mengandung mikroorganisme yang patogen. Nah, contohnya diantaranya adalah Shigella, Salmonella, Vibrio, kolera, dan lain-lainnya yang dapat menyebabkan waterborne disease. Waterborne disease ini adalah penyakit yang disebabkan oleh sesuatu yang terbawa di dalam air atau yang terkandung dalam air. Penyakitnya diantaranya tipes, ya, yang seringkali nih menghantui mahasiswa, penyakit tipes, hepatitis, kolera, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke dalam pengelompokan mikroorganisme atau kita bicara sifat mikroorganisme. Nah, di sini saya akan menekankan lebih ke arah mikroorganisme indikator. Nah, mengapa mikroorganisme indikator? Karena kita sekarang sedang belajar tentang pencemaran perairan. Dan mikroorganisme indikator inilah yang akan membantu kita untuk menentukan apakah suatu perairan tersebut berada dalam kondisi yang baik atau tidak. Nah, tabel ini teman-teman bisa lihat ada 3 kelompok grup dari mikroorganisme. Ada mikroorganisme indikator proses, ada mikroorganisme indikator fekal, dan ada mikroorganisme yang dapat dijadikan model maupun indeks. Sekarang kita coba bahas satu-satu. Mikroorganisme indikator proses adalah organisme yang dapat menunjukkan atau mencirikan keberhasilan suatu proses. Contohnya yang dicontohkan di sini adalah desinfeksi klorin. Pada saat dilakukan desinfeksi klorin, kemudian dilihat heterotropik bakteria dan juga total coliformnya. Pada saat bakteri heterotrofik dan total coliformnya ini mengalami penurunan, itu berarti proses desinfeksi klorinnya berhasil. Atau bahkan kalau misalkan bakteri heterotrof dan juga coliformnya ini hilang, berarti sangat berhasil. Gitu. Jadi itu adalah bakteri indikator proses. Lalu apa indikator fekal? Bakteri indikator fekal adalah kelompok organisme yang dapat mengindikasikan adanya kontaminasi fekal. Nah, kontaminasi fekal ini dicontohkan oleh kelompok bakteri dari kelompok coliform. Nah, bakteri coliform ini merupakan bakteri yang dapat mengindikasikan adanya bakteri patogen. Jadi dia kalau ada E. coli maka diduga ada bakteri patogen. Kemudian ada organisme indeks ataupun organisme model. Nah, organisme ini merupakan organisme yang dapat mengindikasikan adanya patogen dan juga contohnya adalah E. coli. E. coli ini behaviornya dapat menjadi indeks untuk salmonella. Dan colifax dari fRNA itu merupakan dapat menjadi model dari virus entrik manusia. Kemudian kalau kita bicara terkait dengan apa saja sih penyakit yang ditimbulkan dari adanya mikroorganisme yang masuk ke dalam perairan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada banyak sekali penyakitnya dan yang paling familiar di sini ada penyakit tipes yang disebabkan oleh salmonella yang ternyata sumber utamanya adalah dari human feces. Dan ada bakteri atau mikroorganisme lain yang dapat menyebabkan penyakit lainnya. Contohnya adalah leptospira yang dapat menyebabkan leptospirosis yang berasal dari urin manusia dan juga hewan. Penyakit leptospirosis ini biasa muncul pada saat terjadi bencana banjir. Jadi dia akan terbawa dan menyebar sehingga mengakibatkan menjangkitnya penyakit ini. Nah, ini juga ada beberapa contoh dari entrik virus, juga menyebabkan penyakit meningitis, gastroenteritis. Kemudian untuk protozoa juga ada, helminthes juga ada, dan kebanyakan dari kita yang kita bicarakan tadi sumbernya adalah human feces. Human feces, ya. Oke.
Itu adalah terkait dengan mikroorganisme penyebab penyakit. Nah, sekarang kita bicarakan bagaimana distribusinya. Nah, karena memang mikroorganisme ini berasal dari aktivitas antropogenik, ya, ada kaitannya dengan manusia dan juga hewan, maka kebanyakan perairan-perairan yang dekat dengan daerah daratan itu akan mengandung koliform yang lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan perairan laut. Kemudian kalau kita bicara hulu dengan hilir, maka perairan hilir itu muara akan cenderung memiliki kelimpahan bakteri yang patogen maupun koliform yang lebih tinggi dibandingkan dengan bakteri lainnya, perairan lainnya, karena muara merupakan tempat berkumpulnya air dari berbagai aliran air begitu. Nah, kemudian kalau kita bicara distribusi, setelah bicara distribusi, kita lalu bagaimana pemanfaatan dari E. coli ini? Terkait dengan pemanfaatan E. coli dalam bidang pencemaran, E. coli dapat menjadi salah satu indikator adanya pencemaran patogen lainnya. Oleh karena itu, Indonesia menyusun, pemerintah kita telah menyusun baku mutu perairan PPRI nomor 22 tahun 2021, di mana ada fecal coliform dan juga total coliform yang disajikan di dalam baku mutu tersebut. Begitu juga untuk perairan lainnya, baik danau maupun laut. Nah, kalau misalkan saja saya contohkan ini di kelas 1 yang peruntukannya adalah untuk baku mutu air minum, maka apabila lebih dari standarnya, ya fecal coliform 100 mpn per 100 mili dan total coliform 1000 mpn per 100 mili, maka bakteri ini atau perairan tersebut telah tercemar, telah lewat dari baku mutunya, sehingga memerlukan perbaikan lingkungan, atau ya jadi tidak bisa lagi digunakan untuk keperluan kelas 1. Seperti itu. Baik, kemudian kalau kita lanjutkan untuk metode penentuan total coliform atau E. coli, ada berbagai metode, di antaranya untuk metode MPN, ini menurut APHA 2017 bisa dilihat yang digunakan adalah media cair. Kemudian ada juga yang menggunakan membran filter. Ini mirip dengan kalau teman-teman menganalisis TDS dan TSS, ya. Jadi nanti bakterinya akan ditumbuhkan di filter tersebut. Ada lagi satu lagi terkait dengan pemanfaatan media agar dengan metode plate count, ya. Jadi memang ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk menentukan total coliform atau E. coli, sehingga teman-teman bisa mengaplikasikan hasil hitungan tersebut ke dalam baku mutu, jadi bisa menentukan kondisi perairannya masih baik atau sudah kurang baik. Seperti itu. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan Ana. Dari yang sudah Ibu sebutin tadi, terdapat beberapa sumber yang mempengaruhi pencemaran mikroorganisme di perairan. Salah satunya seperti human feces ataupun animal feces gitu kan, Bu. Selain itu juga disebutkan bahwa sampah domestik juga ikut mempengaruhi tercemarnya perairan akibat mikroorganisme. Lalu yang ingin saya tanyakan, apakah ada jenis sumber lainnya yang mempengaruhi kelimpahan mikroorganisme di perairan sehingga perairan tersebut dikatakan tercemar? Mungkin seperti itu, Ibu. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sumber utama memang yang banyak mengandung bakteri patogen adalah sesuatu yang kotor, seperti feses manusia maupun feses hewan. Nah, kemudian tentu saja aktivitas-aktivitas manusia lainnya juga akan memberikan dapat menjadi salah satu sumber dari mikroorganisme di perairan, ya, pencemaran mikroorganisme di perairan. Nah, misalnya dari limbah domestik tadi yang Ana sampaikan, belum lagi kalau ada limbah industri, ya. Limbah industri biasanya mengandung sesuatu zat dalam kandungan atau konsentrasi yang sangat tinggi atau sangat pekat, sehingga
apabila itu masuk ke dalam perairan, apalagi kalau misalkan limbah tersebut tidak sempat dulu diolah di instalasi pengolahan air limbah, maka tentu saja akan bisa saja menjadi salah satu substrat untuk tumbuhnya mikroorganisme lain, termasuk mikroorganisme yang patogen. Jadi baik yang alami maupun yang patogen bisa saja tumbuh. Nah, karena mikroorganisme ini tiap mikroorganisme membutuhkan suatu kebutuhan yang berbeda-beda, zat yang dibutuhkan berbeda, kemudian kondisi lingkungannya juga berbeda. Jadi kita juga tidak bisa menentukan apa saja yang akan tumbuh begitu. Ya, mungkin bakteri-bakteri heterotrof akan semakin tumbuh, mungkin bakteri alaminya jadi hilang, itu bisa saja terjadi. Mungkin patogennya akan bertambah. Mungkin itu yang bisa disampaikan, Ana. Ibu izin menanggapi, Bu. Ya, silakan. Berarti selain human feces, berarti ada jenis-jenis lain yang bisa mempengaruhi tercemarnya perairan akibat mikroorganisme. Lalu biasanya jenis mikroorganisme yang sering muncul, yang biasa ditemukan di perairan itu karena human feces seperti apa ya, Bu? Maksudnya kan tadi disebutin jenis-jenisnya ya, Bu. Yang paling sering muncul itu biasanya jenis apa ya, Bu? Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau yang paling sering muncul kita mungkin tidak bisa karena tergantung perairannya, tergantung sumbernya, bahkan manusia pun antar manusia bisa berbeda, tergantung apa yang dimakannya, apa yang diprosesnya. Mungkin bakterinya juga bisa berbeda gitu. Nah, tetapi nanti penyakit yang akan timbul pada manusia itu bukan sekedar bahwa perairan tersebut tercemar kemudian mengandung misalnya salmonella yang dapat menyebabkan tipes, tetapi juga bagaimana pola hidup dari manusia itu sendiri. Mungkin di situ ada bibit penyakitnya, tetapi bisa ada yang terkena, bisa enggak gitu. Nah, itu bergantung kepada mungkin pola hidup, pola makan, kebiasaan sehat atau kebiasaan tidak sehat begitu. Mungkin itu Ana yang bisa disampaikan. Oh iya, cukup Ibu dari Ana sudah cukup menjawab. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, sama-sama. Baik, karena waktunya juga terbatas, saya akan langsung memberikan tugas untuk teman-teman mahasiswa. Jadi, saya sudah menyiapkan video di Google Classroom, silahkan nanti diakses dan setelah ditonton tuliskan poin-poin penting dari video tersebut. Videonya adalah terkait dengan investigasi pencemaran perairan akibat coliform atau akibat adanya coliform lalu dia berasosiasi dengan patogen lalu seperti apa gitu ya hasil investigasinya. Kemudian yang kedua, coba deskripsikan sumber pencemar mikroorganisme di perairan dekat tempat tinggal teman-teman mahasiswa dan apakah sudah ada dampak yang dirasakan akibat adanya pencemaran tersebut. Mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bisa menjawab dan ini adalah beberapa referensi yang bisa diakses dan juga open access. Jadi kalau ada yang tidak open access untuk APHA bisa dilihat di laboratorium ya. Ya silahkan, jangan hanya mengandalkan bahan kuliah tetapi juga silahkan akses referensinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.